Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada pertemuan kali ini kita masih akan membahas tentang pembuatan form. Pembuatan form di dalam pemrograman web itu terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama, ada pembuatan form dengan input proses, outputnya itu di dalam satu file. Dan yang kedua, ada pembuatan form dengan input proses outputnya itu dalam beberapa file. Nah, di minggu lalu teman-teman sudah membuat membuat form dengan menggunakan ini ya, input proses outputnya itu dalam satu file. Ini dengan mengarahkan si actionnya itu, form actionnya ke server PHP Self. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan mencoba membuat form dengan tampilan input proses outputnya dalam beberapa file. Minimalnya itu 2 file. Kita coba 2 file dulu. Yang pertama ada file inputannya dan yang kedua ada file output yang menampung untuk proses serta outputnya. Oke, di sini ada untuk tampilan inputnya. Nah, nanti kita akan mencoba membuat tampilan input ini. Nanti teman-teman harus buat 2 file. Yang pertama, ini untuk tampilan inputnya. Ini pengolahan data mahasiswa. Nanti kita buat file baru, namanya forminputmahasiswa.php. Dan untuk proses dan outputnya, kita buatkan file baru dengan nama file tampilmahasiswa.php. Untuk lebih jelasnya, kita pelajari codingnya di Sublime. Sekarang kita cek kembali untuk tampilannya. Tadi hobi sudah, tinggal buttonnya ya yang belum. Oke, berarti ini yang terakhir. Kita buat buttonnya. Ini kita buat button. Tadi buttonnya ada 2. Ada untuk submit. Yang pertama untuk submit. Name-nya juga sama, submit aja. Kemudian value-nya tadi kirim sama batal ya. Ini submit, ini berarti reset ya. Name-nya juga reset, value-nya batal. Kalau sudah teman-teman save, kemudian kita coba running di browser localhost wp1. Tadi namanya form input mahasiswa. Sudah bisa ya. Kalau untuk kirim ini jelas belum bisa karena kan kita belum isi coding yang ditampil mahasiswanya. Kalau batal ini udah bisa ya. Nanti pilihannya untuk jenis kelamin ada 2, kemudian pekerjaan. Nih ada pelajar, karyawan, wirausaha, lain-lain. Dan checkboxnya ini bisa dipilih satu atau salah satunya. Oke, untuk tampilan inputannya sudah, berarti sekarang kita lanjutkan ke tampilan outputnya. Teman-teman tinggal buka file yang tampil mahasiswa tadi. Oke, sini. Ini juga sama, kita buat HTML. Title-nya kita lihat di slide-nya aja ya. Kita samakan aja. Untuk title-nya tadi data mahasiswa. Oke, data
mahasiswa. Nah, kemudian di sini kan kita harus buat tabel ya. Untuk tabelnya kita skip dulu. Kita masukkan data yang akan kita post terlebih dahulu ya. Nih, PHP. Oke, kemudian data yang kita akan postkan itu ada di form input mahasiswa, yang mana datanya itu ada di tulisan name-nya. Nih ya, di name tiap objeknya. Jadi teman-teman harus memasukkan semua, nggak semua sih, yang di input di dalam form input mahasiswa ini. Kita akan coba untuk yang objek pertama. Sini ada nama ya, name-nya itu nama. Berarti di sini kita buat string nama sama dengan string underscore post dalam kurung nama. Oke, dah. Selanjutnya, setelah nama ada apa? Ada alamat. Oke, ini kita paste biar gampang. Ini string alamat sama dengan alamat. Oke, selanjutnya di radio button kan ada dua value-nya, ada laki-laki, ada perempuan. Tapi yang kita ambil itu hanya satu saja name-nya. Ini name-nya adalah jenis kelamin. Berarti yang kita postkan di sini adalah jenis kelaminnya. Sini, jenis kelamin. Oke. Yang dari name itu sini nih, name ini dipakainya di sini nih, di string postnya, bukan yang di depannya ya. Kalau misalkan di depannya ini untuk pembuatan variabel baru. Misal saya akan ubah jenis kelamin ini menjadi JK variabelnya ya, ditampil mahasiswa. Berarti ini string JK. Tapi untuk string postnya ini jenis kelamin tetap gak diubah. Kenapa? Karena si jenis kelamin ini, si value ini diambil dari name di form inputnya. Ini kan name-nya jenis kelamin. Nih, berarti ditampil mahasiswa pada saat di string post ini berarti jenis kelamin. Kecuali kalau misalkan teman-teman di sini namanya JK, berarti yang dipanggil di string post ini JK. Kalau ini untuk depannya teman-teman bisa ubah asalkan nanti pada saat pemanggilan itu harus sesuai pemanggilan variabelnya. Oke, berarti ini saya ubah jadi string JK ya. Selanjutnya, di sini kan ada combo box ya. Nah, ini combo box isinya banyak, tapi yang kita ambil tetap name-nya yang akan kita ambil. Jadi penulisan name ini teman-teman harus benar ya. Nah, ini depannya saya pakai kapital ya. Saya ubah aja deh pakai huruf kecil supaya nanti gampang dipanggilnya di sini. Di string tadi pekerjaan sama dengan string post dari pekerjaan. Selanjutnya untuk checkbox kan di sini name-nya ada 3, ada hobi 1, hobi 2, hobi 3. Berarti otomatis semuanya harus kita masukkan. Di sini berarti ada hobi 1. String hobi 1 sama dengan string post dari hobi 1. Oke, berarti ini tinggal di copy paste aja. Ganti depannya ya. Ini berarti hobi 2, ini hobi 3, ini juga hobi 2, hobi 3. Oke. Kalau misalkan untuk tombol ini kita tidak perlu string post ya, karena ini kan untuk tombol sudah digunakan. Dia untuk mengalihkan dari file satu ke file berikutnya. Oke, ini sudah. Sekarang kita buat tampilannya. Di sini ada tampilan data mahasiswa.
Kita buat tabel berarti ya. Sini tabel. Duh, kapital semua nih ya. Tabel. Tabel. Yang pertama TR-nya dulu. Pertama ada header dengan tulisan data mahasiswa ya. Sini TH, headernya H1, data mahasiswa. Oke. Yang kedua ada nama. TR lagi. TD. Oke. TD yang pertama di sini tadi untuk menampilkan tulisan nama. Ini berarti nama. Yang kedua, ada kolom yang kedua. Ini berarti untuk menampilkan inputannya ya. Untuk menampilkan inputan yang sudah kita ketik di form sebelumnya. Berarti di sini tinggal dipanggil aja. Sini PHP, kemudian echo, yang kita panggil berarti variabel apa. Karena ini kita akan menampilkan nama, berarti kita akan memanggil string nama. Ini kan, karena nama ini kan menampung variabel nama. Sekarang kita tinggal copy paste aja. Sudah nama, alamat, jenis kelamin, berarti ini alamat. Alamat ngambilnya dari alamat. Kemudian ini jenis kelamin. Nah, jenis kelamin berarti nama variabelnya PHP echo yang dipanggilnya itu sini nih. Ini kan. String JK sama dengan string post dari jenis kelamin. Berarti yang akan dipanggil di sini berarti bukan jenis kelamin lagi karena kita sudah ubah menjadi variabel JK. Berarti yang dipanggil PHP echo JK. Seperti itu ya. Kemudian ada pekerjaan. Pekerjaan tadi string pekerjaan. Dan yang terakhir ada string hobi ya. Ada hobi. Sini hobi. Hobi. Nah, karena hobinya itu kan tadi lebih dari satu ya, bisa pilih lebih dari satu. Jadi kita juga harus panggil semuanya di sini. String hobi satu, kemudian kita kasih spasi. Di sini koma string hobi 2. Ini hobi 2. Dan yang terakhir string hobi 3. Titik koma. Kalau sudah, teman-teman tinggal save. Sekarang kita coba running terlebih dahulu ya. Kita refresh. Misal saya isi nama, jenis kelamin perempuan, pekerjaan, misal olahraga sama jalan-jalan.
Ya, di sini sintaks error online 39. Oh iya, ini harusnya titik ya, bukan koma. Ini nih, harusnya ini pakai titik. Oke, kita save. Oke, sekarang teman-teman buka Sublime-nya. Ini kita buat file baru. Tadi namanya ya, namanya form input mahasiswa.php. Oke, kita save. Form input mahasiswa.php. Oke, kita pertama akan membuat tampilan ini terlebih dahulu ya. Seperti biasa, teman-teman buat HTML. Tadi title-nya itu input data mahasiswa. Title-nya input data mahasiswa. Oke, kemudian karena di sini tidak memakai tabel, jadi kurang rapi ya. Kita coba pakai tabel aja supaya hasilnya menjadi lebih rapi. Oke, jangan lupa karena ini menggunakan form, berarti kita harus buat formnya terlebih dahulu. Form. Nah, kemudian karena di sini kita akan menggunakan tampilan input proses outputnya dengan menggunakan dua file. Jadi form actionnya bukan ke server PHP Shop lagi, tapi ke tampilan outputnya. Berarti kita harus membuat file baru. Teman-teman tambahkan file baru. Kemudian nama filenya tadi adalah tampil mahasiswa.php. Ini ya, tampil mahasiswa.php. Kita buat filenya terlebih dahulu, gak apa-apa codingnya kosong juga. Kita kasih nama tampil mahasiswa.php. Ingat ya teman-teman, kalau misalkan mau membuat penamaan file itu jangan memakai spasi. Kalau misalkan lebih dari satu kata boleh digabung atau enggak pakai strip atau pakai underscore ya. Oke, selanjutnya kita kembali ke form input mahasiswa. Di sini ada form action. Nah, actionnya ini berisi file outputnya mau diarahkan kemana. Tadi kita sudah membuat ke tampil mahasiswa.php. Jadi teman-teman di sini ketikkan tampil mahasiswa.php. Oke. Yang harus teman-teman ingat untuk form actionnya ini penulisan kapital, penulisan hurufnya itu sangat sensitif sekali. Ini kalau misalkan tulisannya nih saya ubah jadi kapital 1 aja, ini nggak akan mau masuk ke file yang ini. Jadi teman-teman harus perhatikan ya untuk penulisannya ini sudah sesuai apa belum dengan output yang akan kita tuju. Ini ya. Jadi ini penulisannya harus sama. Kemudian untuk metodenya, biasanya yang sering digunakan untuk pembuatan form itu adalah menggunakan metode post. Jadi kita isi dengan post. Nah, biasanya untuk pembuatan form juga di dalam web itu seringnya menggunakan pembuatan web dengan input proses outputnya itu dengan beberapa file. Jadi saya harap teman-teman dapat benar-benar memahami pembuatan form dengan menggunakan beberapa file ini ya. Oke, sekarang kita lanjutkan kembali. Tadi kita mau membuat tabel ya. Tabel
Yang pertama ada ya, ada headernya pengelolaan data mahasiswa. Oke, di sini kita buat headernya dulu. Satu, pengelolaan data mahasiswa. Data mahasiswa. Selanjutnya ada nama dengan text box ya. Nama. Input. Tipenya ini text box. Kemudian name-nya, karena ini nanti akan dipanggil di tampil mahasiswa FOS-nya. Jadi teman-teman harus ingat ya, untuk penamaannya jangan sama ya, harus beda-beda. Oke, misalkan untuk nama ini kita akan tampung di variabel nama ya. Tadi selanjutnya ada alamat. Ini juga pakai text box. Oke, kita tinggal copy aja dari sini. Ini alamat. Jangan lupa name-nya kita ubah menjadi alamat. Kemudian jenis kelamin dengan menggunakan radio button. Ini jenis kelamin. Oke, saya kasih close pen dulu. 3 berarti jenis kelamin berarti ini radio, tipenya radio. Kemudian name-nya jenis kelamin, ini variabel untuk menampung ini ya, jenis kelaminnya apa. Jangan lupa value kalau misalkan untuk radio button. Yang pertama ada laki-laki, tampung value laki-laki. Sini jangan lupa tulisannya supaya nanti tampil. Yang kedua itu ada perempuan. Oke. Enggak, ini untuk name tetap sama, yang harus diubah itu hanya di bagian value-nya saja. Perempuan, ini juga perempuan. Oke. Selanjutnya ada combo box, pilihannya nanti misal kita buat ada pelajar, karyawan, wirausaha, dan lain-lain aja ya. Oke, ini kita copy paste. Oke, sini tadi ada pekerjaan menggunakan combo box, berarti select name. Misal variabelnya pekerjaan, kemudian option, option yang pertama. Nah, di option ini kita isi value-nya. Ini juga supaya nanti tampil variabelnya di sini apa. Value-nya yang pertama misal tulisan pilih. Pilih itu ya. Ini kita tinggal copy paste aja. Yang kedua misal pelajar. Pelajar, ini juga sama,
pelajar. Jadi teman-teman ngisinya harus dua ya, value sama yang di pinggirnya. Kalau value itu nanti untuk data yang akan dikirimkan ke file berikutnya. Kalau misalkan yang di pinggirnya ini untuk ditampilkan di webnya. Pelajar sama karyawan. Ini karyawan, kemudian wirausaha sama lain-lain ya. Wirausaha, ini lain. Dah. Tadi terakhir ada hobi, ini menggunakan checkbox, ada 3, olahraga, musik, sama jalan-jalan. Kita buat lagi di sini berarti ya kita hapus. Ini hobi. Input tipenya checkbox. Kemudian name-nya. Nah, bedanya kalau misalkan nih ya, kalau misalkan radio button, meskipun value-nya itu ada dua, misal value-nya ini kan ada laki-laki sama perempuan, tapi name-nya sama. Kalau misalkan checkbox, pilihannya ada 3, berarti name-nya juga harus ada 3, nggak bisa satu. Karena kita bisa pilih lebih dari satu. Kalau checkbox berbeda dengan radio button, bisa pilih salah satu. Oke, berarti name-nya kita kasih catatan hobi 1, hobi 2, sama hobi 3 aja ya. Kemudian value-nya jangan lupa yang pertama tadi ada olahraga ya. Olahraga. Kemudian yang keduanya itu tadi ada musik, ini hobi 2 name-nya. Kemudian yang terakhir hobi 3. Ini musik. Dan yang terakhir ada jalan-jalan. Jalan-jalan. Oke. Udah. Sekarang kita cek kembali untuk tampilannya. Tadi hobi sudah, tinggal buttonnya ya yang belum. Oke, berarti ini yang terakhir. Kita buat buttonnya. Ini kita buat button. Tadi buttonnya ada 2. Ada untuk submit. Yang pertama untuk submit, name-nya juga sama, submit aja. Kemudian value-nya tadi kirim sama batal ya. Ini submit, ini berarti reset ya. Name-nya juga reset, value-nya batal. Kalau sudah teman-teman save, kemudian kita coba running di browser. Localhost wp1. Tadi namanya form input mahasiswa. Sudah bisa ya. Kalau untuk kirim ini jelas belum bisa karena kan kita belum isi coding yang ditampil mahasiswanya. Kalau batal ini udah bisa ya. Nanti pilihannya untuk jenis kelamin ada 2, kemudian pekerjaan
Nih ada pelajar, karyawan, wirausaha, lain-lain. Dan checkboxnya ini bisa dipilih satu atau salah satunya. Oke, untuk tampilan inputannya sudah, berarti sekarang kita lanjutkan ke tampilan outputnya. Teman-teman tinggal buka file yang tampil mahasiswa tadi. Oke, sini ini juga sama, kita buat HTML. Title-nya kita lihat di slide-nya aja ya. Kita samakan aja. Untuk title-nya tadi data mahasiswa. Oke, data mahasiswa. Nah, kemudian di sini kan kita harus buat tabel ya. Untuk tabelnya kita skip dulu. Kita masukkan data yang akan kita post terlebih dahulu ya. Nih, PHP. Oke, kemudian data yang kita akan postkan itu ada di form input mahasiswa, yang mana datanya itu ada di tulisan name-nya. Nih ya, di name tiap objeknya. Jadi teman-teman harus memasukkan semua, nggak semua sih, yang di input di dalam form input mahasiswa ini. Kita akan coba untuk yang objek pertama. Sini ada nama ya. Name-nya itu nama. Berarti di sini kita buat string nama sama dengan string underscore post dalam kurung nama. Oke. Dah. Selanjutnya, setelah nama ada apa? Ada alamat. Oke, ini kita paste biar gampang. Ini string alamat sama dengan alamat. Oke, selanjutnya di radio button kan ada dua value-nya, ada laki-laki, ada perempuan. Tapi yang kita ambil itu hanya satu saja name-nya. Ini name-nya adalah jenis kelamin. Berarti yang kita postkan di sini adalah jenis kelaminnya. Sini, jenis kelamin. Oke. Yang dari name itu, sini nih, name ini dipakainya di sini nih, di string postnya. Bukan yang di depannya ya. Kalau misalkan di depannya ini untuk pembuatan variabel baru. Misal, saya akan ubah jenis kelamin ini menjadi JK variabelnya ya, ditampil mahasiswa. Berarti ini string JK. Tapi untuk string postnya, ini jenis kelamin tetap gak diubah. Kenapa? Karena si jenis kelamin ini, si value ini diambil dari name di form inputnya. Ini kan name-nya jenis kelamin. Nih, berarti ditampil mahasiswa pada saat di string post ini berarti jenis kelamin. Kecuali kalau misalkan teman-teman di sini namanya JK, berarti yang dipanggil di string post ini JK. Kalau ini untuk depannya teman-teman bisa ubah asalkan nanti pada saat pemanggilan itu harus sesuai pemanggilan variabelnya. Oke, berarti ini saya ubah jadi string JK ya. Selanjutnya, di sini kan ada combo box ya. Nah, ini combo box isinya banyak. Tapi yang kita ambil tetap name-nya yang akan kita ambil. Jadi penulisan name ini teman-teman harus benar ya. Nah, ini depannya saya pakai kapital ya. Saya ubah aja deh pakai huruf kecil supaya nanti gampang dipanggilnya di sini. Di string tadi pekerjaan sama dengan string post dari pekerjaan. Selanjutnya untuk checkbox kan di sini name-nya ada 3, ada hobi 1, hobi 2, hobi 3. Berarti otomatis semuanya harus kita masukkan. Sini berarti ada hobi 1. String hobi 1 sama dengan string post dari hobi
1. Oke, berarti ini tinggal di copy paste aja. Ganti depannya ya. Ini berarti hobi 2. Ini hobi 3. Ini juga hobi 2. Hobi 3. Oke. Kalau misalkan untuk tombol ini kita tidak perlu string post ya, karena ini kan untuk tombol sudah digunakan. Dia untuk mengalihkan dari file satu ke file berikutnya. Oke, ini sudah. Sekarang kita buat tampilannya. Di sini ada tampilan data mahasiswa. Kita buat tabel berarti ya. Sini tabel. Duh, kapital semua nih ya. Tabel. Tabel. Yang pertama TR-nya dulu. Pertama ada header dengan tulisan data mahasiswa ya. Sini TH, headernya H1, data mahasiswa. Oke. Yang kedua ada nama. TR lagi. TD. Oke. TD yang pertama di sini tadi untuk menampilkan tulisan nama. Ini berarti nama. Yang kedua, ada kolom yang kedua. Ini berarti untuk menampilkan yang sudah kita ketik di form sebelumnya. Berarti di sini tinggal dipanggil aja. Sini PHP, kemudian echo yang kita panggil berarti variabel apa? Karena ini kita akan menampilkan nama, berarti kita akan memanggil string nama. Ini kan, karena nama ini kan menampung variabel nama. Sekarang kita tinggal copy paste aja. Sudah nama, alamat, jenis kelamin, berarti ini alamat. Alamat ngambilnya dari alamat. Kemudian ini jenis kelamin. Nah, jenis kelamin berarti nama variabelnya PHP echo yang dipanggilnya itu sini nih. Ini kan string JK sama dengan string post dari jenis kelamin. Berarti yang akan dipanggil di sini berarti bukan jenis kelamin lagi karena kita sudah ubah menjadi variabel JK. Berarti yang dipanggil PHP echo JK. Seperti itu ya. Kemudian ada pekerjaan. Pekerjaan tadi string pekerjaan. Dan yang terakhir ada string hobi ya. Ada hobi. Sini hobi. Hobi. Nah, karena hobinya itu kan tadi lebih dari satu ya, bisa pilih lebih dari satu. Jadi kita juga harus panggil semuanya di sini. String hobi satu, kemudian kita gabungkan dengan string hobi 2. Penggabungannya pakai operator titik ya. Dan string hobi 3. Titik koma. Oke, sekarang kita coba isi ya. Localhost wp1 form input mahasiswa. Jenis kelamin, pekerjaan,
Hobinya misal saya isi 2 aja ya, musik sama jalan-jalan. Oke, ini sudah muncul. Tapi di hobi gak ada jarak ya di sini. Kurang rapih, masih nempel. Jadi kita tambahkan spasi atau koma, berarti di sini ya. Sesudah titik kita tambahkan koma aja. Juga sama, titik lagi, koma, titik lagi, save. Oke, nggak apa-apa. Ini soalnya cuman 2 ya kita ngisinya. Oke, paling jadi nanti tampilannya teman-teman seperti ini ya. Oke, di sini kan ada tampilan notice undefined index ya, karena tadi hobi 1 kita nggak checklist, jadi seperti biasa muncul undefined index, berarti teman-teman jangan lupa ditambahkan di bagian PHP-nya paling atas, tambahkan error reporting, yang minggu lalu saya sudah kasih tahu ke teman-teman. Ini baru, oke, bisa rapi. Untuk pertemuan hari ini berarti cuman sampai sini aja. Saya harap teman-teman bisa mengerti. Kalau misalkan ada pertanyaan, silakan ditanyakan di grup. Untuk pertemuan kali ini tidak ada tugas. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.